Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang perkembangan dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi secara sederhana, segala hal yang berkaitan dengan dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia, mulai dari pemain, kemudian calon lawan, schedule, atribut-atribut, para pemain diaspora yang ingin membela timnas Indonesia, kemudian termasuk juga perkembangan sepak bola di luar negeri akan selalu saya update, akan selalu saya sajikan di channel ini. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai dan video-video yang lain yang saya unggah di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Kemudian teman-teman, sebelum saya berlanjut ke topik pembahasan pada video kali ini, saya ingin disclaimer lebih dulu bahwa apa yang saya sajikan di channel ini itu bukan berita atau sebuah laporan jurnalistik, melainkan sebuah diskusi atau vlog sepak bola yang semata-mata untuk keperluan hiburan dan berbagi informasi atau wawasan kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita ke topik utama video kali ini, di mana saya ingin mengetengahkan tentang pendapat gagasan salah satu pelatih ternama timnas Indonesia, yaitu Jackson F. Tiago. Yang baru-baru ini dia mengatakan dalam sebuah podcast bahwa ASEAN atau Asia Tenggara sudah bukan level Indonesia lagi. Pendapat ini masuk akal dan saya sepakat teman-teman, dan oleh sebab itulah kenapa kemudian saya membahasnya di video kali ini. Bukti-bukti bahwa ASEAN atau Asia Tenggara sudah bukan level Indonesia lagi itu adalah bahwa hari ini fakta berbicara kepada kita semua bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang kemudian mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Fakta ini tidak bisa kita bantah teman-teman, karena memang itulah yang terjadi. Di video saya sebelumnya, saya memang mengulas adanya 3 masalah besar yang sedang Indonesia hadapi menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi dimulai. Tapi itu tetap tidak bisa menutupi perkembangan pesat yang dicapai oleh timnas Indonesia sampai sejauh ini. Saya tidak perlu lagi membahas soal pencapaian ranking atau pencapaian timnas Indonesia di Piala Asia kemarin, baik di Piala Asia Senior ataupun di U23, karena teman-teman bisa mengeceknya sendiri. Namun yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, untuk saya ketengahkan ke teman-teman sekalian adalah mengenai perkembangan lain yang dicapai oleh timnas Indonesia bersama tentu saja pelatih Shin Tae-yong. Nah, pencapaian lain yang dicapai oleh timnas Indonesia bersama pelatih Shin Tae-yong itu adalah adanya harapan untuk menang setiap kali timnas Indonesia bertanding. Jadi kita punya harapan bahwa timnas Indonesia setiap kali mau bertanding dengan lawan, bahkan lawan-lawan yang bukan dari Asia Tenggara, kita memiliki harapan, ya paling tidak harapan bahwa timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan. Itu bukan faktor apa-apa, faktornya adalah karena level permainan timnas Indonesia dan juga pelatih atau ya coach Shin Tae-yong. Dulu teman-teman, dulu sekali waktu timnas dipegang oleh pelatih-pelatih sebelum coach Shin Tae-yong, setiap kali timnas Indonesia mau bertanding melawan tim-tim dari Timur Tengah atau dari Asia, kita selalu pesimis timnas Indonesia bakalan membawa kemenangan di akhir pertandingan. Bahkan meskipun pertandingan itu dilakukan di GBK, di kandang utama kita sendiri, jangankan bertanding melawan tim-tim Timur Tengah atau tim-tim dari Asia, bertanding melawan tim-tim kecil yang datangnya dari Asia Tenggara saja, misalnya seperti Singapura, kemudian ada Malaysia atau Myanmar, kita kadang-kadang selalu was-was apakah timnas Indonesia ini nanti bakal meraih kemenangan atau tidak. Saya rasa bukan saya saja yang memiliki perasaan seperti itu, tetapi juga jutaan masyarakat Indonesia yang selalu was-was ketika timnas Indonesia mau bertanding melawan tim-tim lain. Karena bahkan di Asia Tenggara sendiri, kita
sering kesulitan untuk menghadapi tim-tim seperti Filipina, kemudian bahkan Timor Leste misalnya, kita seringkali kesulitan. Sehingga kemudian itu memberikan semacam pesimisme bagi kita. Setiap kali timnas mau bertanding, menang nggak ya, menang nggak ya? Karena ya, setiap kali mau bertanding, sebelum kedatangan STY, timnas Indonesia selalu kesulitan. Minimal ya, jadi sulit mencetak gol, sulit menang. Walaupun nanti kalau melawan tim-tim seperti Timor Leste, kemudian Myanmar, Filipina, Singapura, memang ya di akhir pertandingan timnas Indonesia kerap kali menang. Tetapi kita seringkali was-was gitu, ragu, skeptis apakah Indonesia akan menampilkan permainan terbaik atau tidak. Itu yang selalu kita rasakan, itu yang selalu masyarakat Indonesia rasakan sebelum-sebelumnya. Fakta-fakta bahwa kita selalu kalah di tangan Thailand dan Vietnam itu juga tidak bisa kita pungkiri, teman-teman. Meskipun kemudian dalam beberapa waktu belakangan ini, dalam 3 partai terakhir melawan Vietnam, kita sudah bisa mengatasi perlawanan dan permainan tim berjuluk The Golden Star itu. Vietnam maksud saya. Kita selalu menang melawan Vietnam dalam 3 pertandingan terakhir. Selain Vietnam, memang hanya Thailand yang belum Indonesia kalahkan, yang berada di ranking 3 besar Asia Tenggara. Karena memang belum ada jadwal yang dapat mempertemukan dua tim ini, Indonesia dengan Thailand. Seandainya mereka bertemu, entah di Piala Asia atau mungkin di kualifikasi Piala Dunia, sayangnya sudah tidak ada. Jadi saya yakin dengan materi pemain Indonesia saat ini, tentu Indonesia mampu mengatasi perlawanan Thailand dan meraih kemenangan. Kembali lagi ke perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah tangan dingin pelatih. Siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong saat ini? Harus kita akui, teman-teman, bahwa setiap kali timnas Indonesia mau bermain, baik itu kandang maupun tandang, entah itu melawan tim Asia Tenggara atau bahkan melawan tim-tim dari Asia, Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa misalnya, selalu ada secercah harapan di dada kita semua bahwa timnas mungkin saja memenangkan pertandingan. Selalu ada harapan seperti itu. Kita tidak lagi menjadi bangsa atau pecinta timnas Indonesia yang selalu pesimis seperti tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang saya kira dampak positif, dampak signifikan yang dihadirkan oleh Coach Sintayong bagi kita semua sejak dia melatih timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tidak hanya memberikan dampak nyata bagi permainan timnas Indonesia di atas lapangan sebagaimana yang sudah kita tonton, tetapi juga mampu mengalirkan energi positif, mampu mengalirkan harapan dan kemenangan setiap kali timnas Indonesia mau bermain atau saat bermain. Tribun selalu penuh dengan, ya meskipun tidak terlalu penuh ya, tapi selalu saja supporter kita itu adalah supporter yang paling ramai di tribun setiap kali timnas Indonesia bermain. Ini bukti bahwa keberadaan pelatih atau Coach Sintayong dan utamanya level permainan timnas Indonesia hari ini, saat ini, itu sudah memberikan harapan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Itulah kenapa kemudian Jackson F. Thiago, pelatih asal Brasil, mengatakan bahwa pelatih Sintayong itu telah membawa Indonesia ke level yang sebenarnya di mana Asia Tenggara sudah tidak penting lagi. Sudah tidak penting lagi. Meskipun Indonesia lolos ke putaran yang ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini tidak serta-merta memang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa timnas Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Tidak bisa kita jadikan acuan. Tidak serta-merta seperti itu gitu. Kata Jackson F. Thiago seperti itu. Jadi untuk mengatakan Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini, itu masih perlu pengujian, perlu diuji. Karena kita masih belum ketemu dengan Thailand. Seandainya kita sudah pernah bertemu dengan Thailand dan mampu mengalahkan tim Gajah Putih tersebut dalam beberapa waktu terdekat misalnya sebelumnya, mungkin sudah bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah tim terbaik Asia Tenggara saat ini. Apalagi memang secara ranking FIFA, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih duduk di peringkat ketiga.
yaitu di bawah Thailand di tempat pertama dan kemudian Vietnam di tempat kedua. Kita masih ranking 133. Jackson F. Tiago mengatakan bahwa Indonesia belum menjadi yang terbaik di ASEAN. Dia mengatakan seperti itu. Itu bisa dibuktikan dengan data ranking FIFA yang saya sebutkan tadi. Dan kenyataan di mana timnas juga belum pernah mengalahkan Thailand dalam 4 tahun terakhir. Bahkan di bawah kepelatihan Coach Shin Tae-yong. Tetapi pembahasan itu sekarang tidak lagi penting. Siapa yang terbaik di ASEAN? Apakah itu Indonesia, Vietnam, atau Thailand? Itu sudah tidak penting lagi untuk diperdebatkan, untuk didiskusikan. Karena saat ini target Indonesia adalah bermain di level tertinggi sepak bola Asia atau bahkan level dunia. Dan memang itulah yang ingin dicapai, yang ingin dibawa, yang ingin digapai oleh STY, yaitu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kalau teman-teman tahu, setelah timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia, di mana untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar turnamen sepak bola terakbar di Asia tersebut, di Piala Asia Senior, Shin Tae-yong, Coach Shin, itu menyebut bahwa level permainan Indonesia sudah meningkat. Bahkan Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi berada di level Asia Tenggara lagi. Secara terang-terangan, Shin Tae-yong mengatakan bahwa dia dan timnya, yang dia maksud adalah timnas Indonesia, memang seharusnya berkompetisi di Piala Asia dan bukan lagi di Piala AFF. Artinya teman-teman sekalian, sejak timnas bermain di Piala Asia kemarin, piala di level Asia Tenggara itu sudah tidak lagi menjadi target STY dan skuad Garuda, termasuk PSSI. Karena STY ingin timnas Indonesia bermain di level yang lebih tinggi lagi. Yang disampaikan STY itu bukan omong kosong. Buktinya, Coach Shin Tae-yong itu mampu membawa timnas Indonesia lolos secara otomatis ke putaran final Piala Asia tahun 2027. Indonesia tidak perlu lagi teman-teman untuk mengikuti kualifikasi seperti tim-tim lain di Asia Tenggara. Dan saya pikir ini adalah level yang lain dari timnas Indonesia yang sudah dicapai saat ini. Bukti yang lain adalah, ya sekali lagi saya harus mengatakan adalah lolosnya timnas Indonesia ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta inilah yang mendorong pelatih Jackson F. Tiago mengatakan bahwa Shin Tae-yong mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Karena menurutnya, dan menurut saya juga, saya sepakat dengan apa yang dia sampaikan, tidak ada pelatih timnas yang mampu melakukan itu sebelumnya, kecuali Shin Tae-yong. Dan oleh sebab itu teman-teman, menurut Jackson F. Tiago, dia mengatakan selanjutnya bahwa kekuatan Indonesia saat ini layak untuk diuji di level yang lebih tinggi di Asia. Itulah kenapa, apapun alasannya, hari ini Indonesia harus berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan itu sudah terjadi, yaitu untuk menguji level. Sudah di titik mana timnas Indonesia kita berada sekarang. Jadi teman-teman sekalian, bukan hal yang berlebihan jika kemudian saya harus mengatakan bahwa level permainan timnas kita itu sudah level Asia. Jadi jangan diturunkan lagi grade-nya ke level Asia Tenggara. Sekali lagi, ini bukan kesombongan, bukan kecongkakan, atau kepercayaan diri yang terlalu tinggi, yang berlebihan. Tapi memang untuk bersaing di level yang tertinggi, kita harus merubah kebiasaan pertandingan kita. Kalau biasanya kita bertanding melawan tim-tim Asia Tenggara di Piala AFF, seolah-olah itu sudah level tertinggi dari pencapaian timnas Indonesia, maka sudah waktunya bagi kita, dan itu sudah dimulai untuk menaikkan level pertandingannya, yaitu bertanding di level tertinggi di Asia, agar tiket untuk menuju level kompetisi tertinggi di dunia bisa kita raih. Kita mungkin tidak akan pernah mencapai titik yang kita pijaki saat ini, hari ini, sekarang, kalau kita terus-menerus berdiri di titik paling rendah, tidak pernah mau untuk kemudian menaikkan level. Beberapa tim atau negara di Asia Tenggara itu pernah menjuarai Piala AFF,
Tapi pada akhirnya hanya 1 atau sampai 2 dari mereka yang mampu mencapai level Asia bahkan level dunia. Meskipun itu putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekali lagi teman-teman, mari kita rubah mindset kita, pola pikir kita bahwa level timnas Indonesia hari ini adalah level Asia, bahkan sudah level dunia. Itu harus selalu menjadi target agar permainan kita terus berkembang, terus meningkat, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa share dan subscribe juga. I'll see you on the next video.